Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Munarif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto membantah akan memberi maaf untuk para koruptor yang mau mengembalikan uang hasil korupsinya. Ada yang mengatakan Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu, saya bukan mau memaafkan tapi menyadarkan. Itu dinyatakan oleh Prabowo dalam perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Arena Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Terus terang aja saya bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal-awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo Subianto. Katanya orangnya galak. Kalau nggak benar ya galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat ya galak. Tapi kita lumayan. Kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan. Ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang. Rakyat mengerti. Betul? Ini pidatonya sudah dibuat bagus-bagus ini. Mau saya bacakan atau tidak? Hah? Bagaimana Monsinyur, saya bacakan atau tidak ini? Ini bagus banget nih, ini pidatonya ini. Tapi saya kira saya lebih senang, saya selalu ingin bicara dari hati saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mohon sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara berat sekali untuk sabar.
Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan, berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Tapi saya tidak mau membohongi rakyat. Kita ibarat menanam. Kita menanam tanaman, kita harus tanam dengan baik. Siapkan lahannya, cari pengairannya, cari benih yang baik. Kita tanam dengan baik, kita rawat, kita airi, kita jaga. Insya Allah panennya akan baik, saudara-saudara. Dan kita akan menghadapi, saya sudah berkali-kali, ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama.
Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Ya, selamat Natal bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara sekalian. Dengan pernyataan Prabowo itu berarti wacana untuk pemberian maaf kepada para koruptor, para koruptor tepatnya ya. Kemudian juga denda damai itu sudah tutup buku. Sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyatakan pemerintah akan menyelesaikan kasus korupsi melalui denda damai. Dan Supratman juga menyatakan bahwa dia menghentikan wacana denda damai itu. Pernyataan Prabowo dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu kemudian mengundang kritik keras dan polemik ketika mereka menyatakan tadi ya bahwa akan memaafkan, kemudian juga akan ada denda damai. Dan kalau kita lihat secara kronologis, pernyataan Supratman itu sesungguhnya merupakan penjabaran dari pernyataan Prabowo sebelumnya saat dia berbicara di depan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Kairo, Mesir. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Sekarang clear ya, tidak ada pengampunan apalagi denda damai terhadap koruptor. Tapi seperti saya sebutkan sebelumnya, sesungguhnya ini bukan kabar buruk atau kiamat bagi para koruptor ini. Mereka itu masih bisa kok bermain di pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan seringan-ringannya kalau mereka bisa beruntung ini bisa sampai dibebaskan. Nah, banyak para koruptor yang dibebaskan, tapi terutama di pra-peradilan ini mereka biasanya dimenangkannya. Kalau toh masih dijatuhi hukuman, ketika menjadi narapidana, seperti sering saya bahas juga, mereka itu masih bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan menikmati kebebasan kendati sudah menjadi narapidana. Masih bisa belanja-belanja keluar, bahkan masih bisa booking artis-artis muda cantik padahal dia berada di balik penjara begitu ya. Jadi ini jangan Anda anggap mampus loh koruptor, akhirnya nggak akan dimaafkan. Nggak ada cerita buat koruptor itu. Buat mereka itu tentu saja denda damai itu buat mereka pun juga bukan wacana yang menggembirakan karena itu kan terbuka kepada umum. Tapi kalau lewat belakang, pintu belakang seperti melalui suap di lembaga-lembaga peradilan kita, itu buat mereka jauh lebih aman dan itu tidak akan mendapat sorotan dari publik. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.